Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum solih-solihah di kelas 6? Alhamdulillah, Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa kembali bersama Ustazah Isfar dalam pembelajaran fikih dengan materi hari ini yaitu tentang ketentuan sholat fardu bagian 2. Marilah kita awali sebelum pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah agar kalian mampu menjelaskan pengertian, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dan kedua, agar kalian mampu menyebutkan macam-macam rukun, sunnah, dan yang dapat membatalkan sholat. Baiklah, kita simak video Ustazah berikut ini. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau syarat itu sebelum melaksanakan sholat, di luar sholat. Nah, kalau rukun sholat itu ketika kita mengerjakan sholat. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika ada orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholatnya sambil duduk atau berbaring. Nah, ketika dia tidak mampu bergerak, asalkan dia masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu sangat penting, wajib hukumnya. Maka ketika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk, terus berbaring. Kalau masih tidak mampu juga, boleh mengedipkan mata sebagai isyarat. Nah, yang kedua adalah niat mengerjakan sholat. Niat dibaca itu ketika takbiratul ihram. Jadi niat itu dibacanya di dalam hati. Ketika takbir, maka di dalam hati kita mengucapkan niat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Takbiratul yang pertama atau Allahu Akbar yang pertama kita mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaat. Jadi kalian surat Al-Fatihah bacaannya harus betul karena itu termasuk rukun. Jangan sampai bacaannya yang panjang dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang. Jadi bacaannya harus betul panjang pendeknya. Makhorijul hurufnya juga harus betul. Nah, yang kelima yaitu ruku. Ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah ini apa? Tumak ninah artinya berhenti sebentar dengan tenang. Yang keenam yaitu iktidal dengan tumak ninah. Jadi tetap setelah iktidal tidak langsung bergerak. Jadi berhenti sebentar lalu melanjutkan ke yang selanjutnya. Yang ketujuh juga sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi ada tumak ninahnya. Ketika sudah sujud, duduk dulu sebentar. Jangan langsung berdiri ya. Nah, sekarang yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Jadi setiap gerakan itu ada tumak ninahnya. Kalian harus berhenti sebentar, tidak cepat-cepat. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Jadi kalian harus berhenti dulu sebentar dengan tenang, lalu dilanjutkan. Yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang ke-12 yaitu membaca salam. Salam pertama menengok ke arah kanan. Yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Tertib di sini apa maksudnya? Maksudnya mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Jadi ada aturannya, teratur dan berurutan. Kawan-kawan, dah ingat 13 rukun solat? Kalau belum, mari kita ulang 13 rukun solat bersama-sama. Rukun solat ada 13.
Selanjutnya, sunnah sholat. Apa itu sunnah sholat? Sunnah sholat adalah hal-hal yang jika dilakukan ketika sholat akan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Apa saja sunnah-sunnah sholat? 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, yaitu gerakan di awal sholat ya, Allahu Akbar. 2. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, tepatnya di bawah dada. 3. Mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri dari tasyahud awal. 4. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 5. Mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. 6. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 7. Membaca salam kedua, yaitu ketika menoleh ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. 1. Mengubah niat. Contoh, jika kalian sholat maghrib, kemudian kalian lupa kalau tadi kalian niatnya sholat isya, kemudian kalian ubah, maka sholat kalian menjadi batal. 2. Terkena najis. Ketika kalian sholat, kemudian kejatuhan kotoran cicak, maka kalian sholatnya batal. Kemudian 3. Berhadas besar atau kecil. Contohnya, jika kalian sholat kemudian kalian bersin dan kalian berhadas kecil atau BAK, maka sholatnya batal. Kemudian 4. Terbuka aurat. Contohnya, yang perempuan, jika tersingkap mukenanya dan terlihat kakinya atau tangannya atau rambutnya, maka sholatnya batal. Kemudian 5. Berkata dengan sengaja. Misalnya ketika kalian sholat, kalian berkata, "Hei, geseran." Nah, itu kalian batal. Kemudian 6. Bergerak 3 kali berturut-turut. Contoh, kalian menggaruk-garuk tangan kalian sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih dari 3 kali, maka sholat kalian batal. Kemudian 7. Makan dan minum. Contoh, ketika kalian sholat, kemudian masih ada terselip makanan di gigi kalian dan kalian telan, itu dapat membatalkan sholat kalian. 8. Tidak menghadap kiblat, juga dapat membatalkan sholat. 9. Tertawa terbahak-bahak. 10. Bercanda dengan teman atau menyenggol-nyenggol teman, menggoda teman, itu dapat membatalkan sholat. 11. Mendahului gerakan imam. Contoh, misalnya imam masih berdiri, kemudian kalian sudah ruku duluan. Nah, kalian batal sholatnya. 12. Tengok-tengok ke kanan dan ke kiri, itu dapat membatalkan sholat. 13. Murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari Islam. Nah, ketika kalian sholat, tiba-tiba kalian tidak percaya kepada Allah, maka sholatnya juga batal. Baik, demikian saja penjelasan Bu Guru pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya nak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.